Assalamualaikum, halo Sobat Matematika. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Hari ini kita akan belajar mengenai KPK dan FPB. Apa itu KPK dan FPB? Kita akan mempelajarinya lebih lanjut dalam beberapa tahapan. Pada KPK, kita akan belajar tentang kelipatan persekutuan, dan kelipatan persekutuan terkecil. Untuk FPB, kita akan mempelajari faktor persekutuan, dan faktor persekutuan terbesar. Untuk mengawali belajar, Ibu akan membuka dengan sebuah cerita pendek. Afkar dan Radina mengikuti les berenang. Afkar les berenang setiap 2 hari sekali dan Radina les berenang setiap 3 hari sekali. Namun, suatu hari Afkar dan Radina les berenang bersamaan. Menurutmu, mengapa peristiwa itu terjadi? Apa penyebabnya? Peristiwa ini dapat kita ketahui alasannya dengan kelipatan persekutuan terkecil, atau bisa kita singkat dengan KPK. Dalam sehari-hari, KPK digunakan untuk mengetahui kapan jadwal dari beberapa kegiatan dapat terjadi secara bersamaan. KPK digunakan untuk mengetahui waktu kapan bersama-sama lagi. Waktu bersama-sama ini biasanya dalam bentuk detik, menit, jam, atau hari dan tanggal seperti pada cerita Radina dan Afkar. Namun, bagaimana cara menentukan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil? Kita akan mempelajari konsep dan tahapannya yang terdiri dari kelipatan, kemudian kelipatan persekutuan, dan yang terakhir kelipatan persekutuan terkecil. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar matematika tentang yang pertama, kelipatan. Anak-anak, apakah kalian tahu yang dimaksud dengan kelipatan bilangan? Kelipatan merupakan hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Bilangan asli sendiri dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, agar kalian lebih paham, simaklah contoh soal berikut ini. Menentukan kelipatan dari 2. Untuk menentukan kelipatan dari 2, kalikan 2 dengan bilangan asli secara berurutan, yaitu 2 dikali 1 hasilnya 2, 2 dikali 2 hasilnya 4, 2 dikali 3 hasilnya 6, 2 dikali 4 hasilnya 8, 2 dikali 5 hasilnya 10, 2 dikali 6 hasilnya 12, dan seterusnya. Bisa kalian simak, kita sudah mendapatkan angka 2, 4, 6, 8, 10, dan 12, dan seterusnya. Itulah yang merupakan kelipatan dari 2. Terdapat cara lain yang bisa kalian gunakan, yaitu dengan penjumlahan. Tambahkan bilangan yang dimaksud secara berurutan seperti ini. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Kemudian 4 ditambahkan dengan 2 hasilnya 6. 6 ditambah 2 hasilnya 8. 8 ditambah 2 hasilnya 10. Dan 10 ditambah 2 hasilnya 12. Begitu seterusnya. Jadi, Sobat Matematika, kelipatan dari 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Apakah kalian sudah paham tentang kelipatan? Jika sudah, kita akan lanjut kepada materi berikutnya, yaitu kelipatan persekutuan. Setelah Sobat Matematika belajar tentang kelipatan, selanjutnya kita akan belajar tentang kelipatan persekutuan. Sobat, apakah yang dimaksud dengan kelipatan persekutuan? Kelipatan persekutuan merupakan kelipatan yang sama dari 2 buah bilangan atau lebih.
Untuk mendapatkan kelipatan persekutuan dari dua bilangan atau lebih, kita harus mencari bilangan yang sama dari dua atau lebih kelipatan bilangan. Agar kalian lebih paham, langsung saja kita bahas soal berikut ini. Contoh soalnya yaitu, tentukan kelipatan persekutuan dari 2 dan 3. Pertama-tama, kita akan tentukan kelipatan dari 2. Kalian sudah mengetahui caranya kan pada pembahasan kelipatan sebelumnya? Begitu juga dengan kelipatan 3, caranya juga sama. Bisa dengan cara perkalian dengan bilangan asli atau ditambahkan dengan bilangan itu sendiri. Hasilnya diperoleh sebagai berikut. Kelipatan 2 terdiri dari 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Dan kelipatan 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Jika kedua kelipatan sudah diketahui, kita bisa tentukan kelipatan persekutuan dengan mencari bilangan yang sama dari kelipatan 2 dan kelipatan 3. Apakah kamu bisa menemukannya? Ya, bagus. Bilangannya sama yaitu 6 dan 12. Jadi, kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 adalah 6 dan 12, karena 6 dan 12 sama-sama ada di kelipatan 2 dan di kelipatan 3. Apakah kamu sudah paham? Jika sudah paham, mari kita belajar tentang materi berikutnya, yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Nah, sobat matematika, kita telah belajar menentukan kelipatan dan juga kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan tadi adalah kelipatan dari dua bilangan atau lebih yang sama atau senilai. Sedangkan KPK sendiri adalah kelipatan persekutuan terkecil. Apa itu kelipatan persekutuan terkecil? Yaitu merupakan kelipatan persekutuan yang nilainya paling kecil. Bisa kita lihat pada contoh soal kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 tadi adalah 6 dan 12 ya. Nah, sobat matematika, manakah yang lebih kecil dari 6 dan 12? Ya, jawabannya 6. Jadi, KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Apa kamu sudah paham tentang KPK? Selanjutnya, sobat matematika, kita akan masuk kepada latihan soal. Semangat!